dan saya. Yang ini Renaldi Agustian, Valen Febriana, Indri Febrian, Nurka Rima Putri, Fitri Hidayani, Adinda Valentiana, dan Berkat Rahmat Emmanuel Gule. Assalamualaikum sahabat tani. Sebelum kita mulai mengecambahkan benih, maka kita perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan. Berikut beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Di antaranya ada plastik semai, benih buncis, dan benih kacang panjang. Selain itu, kita juga membutuhkan pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi, dan juga tanah. Ini adalah campuran pupuk kandang ayam dan juga tanah perbandingan 1:1. Ini adalah pupuk kandang sapi banding 1 dengan tanah. Sebelum kita memulai membibitkan suatu tanaman, kita perlu menyiapkan media tanam. Menurut Arwin 2018, media tanam adalah bahan yang digunakan sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Nah, di video kali ini terlihat bahwa Renaldi sedang menyiapkan campuran antara tanah dengan pupuk kandang ayam perbandingan 1:1. Selama proses pencampuran ini, pupuk maupun tanah diaduk dengan rata dan diusahakan tidak ada bagian yang menggumpal. Selanjutnya, ini adalah media tanam. Tanah-tanah yang menggumpal dihancurkan agar nantinya di media tanam tidak ada tanah dengan ukuran besar ataupun kasar. Nah, ini adalah proses penyiapan media campuran antara tanah dengan pupuk kandang sapi dengan perbandingan 1:1. Selama proses pencampuran ini pun diusahakan agar tidak ada pupuk ataupun tanah yang menggumpal. Proses pencampuran ini dilakukan secara merata sampai tanah dan pupuk kandang sapi tercampur dengan rata. Setelah penyiapan media tanam berupa pupuk kandang sapi dengan tanah dengan perbandingan 1:1, media tanam dimasukkan ke dalam plastik benih. Dalam pengisiannya tidak terlalu renggang dan tidak terlalu padat agar tidak mengganggu proses perkecambahan nantinya. Selanjutnya, campuran tanah dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan 1:1 dimasukkan ke dalam media tanam berupa plastik benih. Dalam proses pengisian tanah ini, diusahakan tidak terlalu renggang dan tidak terlalu padat karena dapat mengganggu pertumbuhan. Selanjutnya, yaitu proses pengisian media berupa tanah. Media tanah yang telah disediakan kemudian dipindahkan ke dalam plastik benih. Pada saat proses pengisian plastik benih ini, pengisian tanah tidak terlalu renggang dan tidak terlalu padat agar nantinya tidak mengganggu proses perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Proses pengisian media ini dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok memindahkan media ke dalam plastik benih yang telah disediakan. Plastik benih yang diisi berjumlah sebanyak 18 buah plastik benih dengan rincian sebagai berikut. 6 plastik benih berisikan hanya tanah, 6 plastik benih berisikan campuran antara tanah dan pupuk kandang ayam dengan perbandingan 1:1, dan 6 plastik benih berisikan campuran tanah dengan pupuk kandang sapi yang perbandingannya juga
juga 1:1. Sebelum kita menanam benih, alangkah lebih baik benih tersebut kita rendam terlebih dahulu. Ini merupakan perlakuan mekanis untuk mengetahui apakah benih tersebut bernas atau tidak. Setelah seluruh media tanam tersedia, dan benih telah direndam kurang lebih selama 10 menit, selanjutnya dilakukan yaitu berupa proses penanaman. Proses penanaman dimulai dengan penanaman bibit buncis pada 3 media tanam pupuk kandang ayam ditambah tanah, kemudian pada media tanah, dan selanjutnya dilanjutkan pada media tanam berupa pupuk kandang sapi ditambah tanah. Selanjutnya proses penanaman 9 media lainnya yang ditanam berupa tanaman kacang panjang. Bibit kacang panjang diisikan satu persatu ke dalam media pupuk kandang ayam ditambah tanah, media tanah, serta media pupuk kandang sapi ditambah tanah. Setelah benih ditanam di media tanam, selanjutnya dilakukan penyiraman dengan kadar air 10 ml, 15 ml, dan 20 ml. Ini adalah hasil kecambahan setelah 4 hari. Pada pengamatan hari keempat ini, ada beberapa benih yang tidak berkecambah. Setelah kami hitung, ada 8 benih yang tidak tumbuh, sehingga kami melakukan penyisipan, di mana penyisipan ini bertujuan untuk mengganti benih yang tidak berkecambah. Berikut adalah proses penyisipan yang kami lakukan. Media bukan sapi 10 ml air, tinggi tanaman 5,5 cm, 15 ml air, tinggi tanaman 7 cm, 20 ml air, tinggi tanaman 8 cm. Kacang panjang media pakan ayam 10 ml air dan 15 ml air, tanaman masih berkecambah, 20 ml air, tinggi tanaman 9 cm. Buncis media tanam 10 ml air dan 15 ml air, tanaman masih berkecambah, 20 ml air, tinggi tanaman 4 cm. Buncis media pakan sapi 10 ml air dan 15 ml air, tanaman masih berkecambah, 20 ml air, tinggi tanaman 5 cm. Buncis media pakan ayam 10 ml air, tanaman masih berkecambah, 15 ml air, tanaman masih berkecambah, 20 ml air, tanaman juga masih berkecambah. Selanjutnya berikut adalah hasil pengamatan tinggi tanaman pada minggu kedua. Untuk kacang panjang dengan media tanah ada kadar air 10 ml, tinggi tanaman 13 cm. Untuk kadar air 15 ml, tinggi tanaman 13,5 cm. Untuk kadar air 20 ml, tinggi tanaman 12,4 cm. Untuk kacang panjang dengan media pakan sapi,
Untuk kadar air 10 ml tingginya 6 cm, kadar air 15 ml tingginya 10 cm, kadar air 20 ml tingginya 14 cm. Untuk kacang panjang dengan media pukam ayam, kadar air 10 ml tinggi tanaman 10 cm, kadar air 15 ml tinggi tanaman 10,5 cm. Untuk kadar air 20 ml tinggi tanaman 15 cm. Untuk buncis dengan media tanah, kadar air 10 ml tinggi tanaman 16,5 cm. Untuk kadar air 15 ml tanaman tidak tumbuh. Untuk kadar air 20 ml tinggi tanaman 17 cm. Untuk buncis dengan media pukam sapi, kadar air 10 ml tingginya 13 cm. Untuk 15 ml tanaman tidak tumbuh. Untuk kadar air 20 ml tinggi tanaman 17,5 cm. Untuk buncis dengan media tanam pukam ayam dengan air 10 ml tidak tumbuh. Kadar air 15 ml tingginya 12,5 cm. Kadar air 20 ml tingginya 8 hasil tanaman buncis dengan media tanah pada kadar air 10 ml tinggi tanaman 20 cm. Untuk kadar air 15 ml tinggi tanaman 10 cm. Untuk kadar air 20 ml tinggi tanaman 18 cm. Untuk tanaman buncis dengan media pukam sapi pada kadar air 10 ml tinggi tanaman 14 cm. Pada kadar air 15 ml tanaman tidak tumbuh. Pada kadar air 20 ml tinggi tanaman 40 cm dan sudah bersubur. Untuk buncis media pukam ayam, kadar air 10 ml tanaman tidak tumbuh. Kadar air 15 ml tinggi tanaman 15 cm. Untuk kadar air 20 ml tinggi tanaman 30 cm. Pengukuran ini kami lakukan 5 hari setelah pengukuran di minggu kedua. Berikut adalah data pengamatan pada minggu ketiga. Untuk kacang panjang dengan media tanah, kadar air 10 ml tinggi tanaman 14 cm. Untuk kadar air 15 ml tinggi tanaman 17 cm. Untuk kadar air 20 ml tinggi tanaman 18 cm. Untuk kacang panjang dengan media pukam sapi, kadar air 10 ml tanaman mati. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dibahas nantinya. Kadar air 15 ml tinggi tanaman 12 cm. Kadar air 20 ml tinggi tanaman 19 cm. Untuk kacang panjang dengan media pukam ayam, kadar air 10 ml tinggi tanaman 14 cm. Kadar air 15 ml tinggi tanaman 15 cm. Kadar air 20 ml tinggi tanaman 20 cm.
disimpulkan bahwa benih yang tidak tumbuh salah satu faktornya adalah gen. Selain itu, kadar air yang diberikan serta media tanam yang digunakan juga mempengaruhinya. Untuk setiap jenis media tanam dengan kadar air 10 ml, tanaman lambat tumbuh, bahkan mati seperti pada tanaman kacang panjang dengan media pupuk kandang sapi. Ini mungkin dikarenakan kebutuhan air tidak terpenuhi. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman terbaik untuk tanaman kacang panjang adalah menggunakan media tanah pupuk kandang ayam maupun pupuk kandang sapi dengan kadar air 20 ml. Dan untuk buncis, pertumbuhan terbaiknya adalah dengan menggunakan media tanah dengan pupuk kandang sapi kadar air 20 ml. Selain itu, perkecambahan benih ini juga dipengaruhi oleh adanya sinar matahari yang cukup. Cukup sekian hasil pengamatan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.